Pernah kepikiran nggak sih kalau kunci buat hidup sehat, bahagia, dan panjang umur itu sebetulnya bukan soal apa yang kita makan atau seberapa sering kita ke gym. Ternyata semuanya itu berawal dari satu tempat yang sama, yaitu pikiran kita. Nah, ide inilah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Kita semua kan pasti cari-cari jawaban buat pertanyaan ini. Apa harus diet ketat, olahraga gila-gilaan, atau beli suplemen yang harganya selangit? Gimana kalau jawabannya ternyata ada di sesuatu yang kita pakai setiap detik, tapi jarang banget kita latih dengan benar? Soalnya, selama ini kita terlalu fokus sama kesehatan fisik, sampai-sampai kita lupa kalau ada pusat kendali yang ngatur semuanya. Jangan-jangan selama ini kita melihat ke arah yang, kurang tepat. Nah, ini dia gagasan utamanya. Pikiran kita itu bukan cuma bagian dari diri kita, tapi dia adalah arsitek utama kebahagiaan kita, realitas kita. Pikiranlah yang nentuin gimana kita hidup, gimana kita bertahan, dan gimana kita bisa berkembang. Yuk, kita selami lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, melatih otak kita. Coba bayangin deh, otak itu kayak hardware yang ngejalanin semua kekuatan mental kita. Dan yang keren, aktivitas otak itu nyambung banget sama seberapa muda tubuh dan jiwa kita kelihatannya. Sekarang, coba deh lihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, kalau otak kita aktif, dia bisa jadi mesin anti penuaan terbaik kita loh. Otak terus bikin koneksi baru, bikin kita tetap tajam. Tapi di sisi lain, musuh terbesarnya adalah stres kronis. Penelitian ilmiah nunjukin kalau stres itu bisa merusak ujung kromosom kita yang namanya telomer. Akibatnya, proses penuaan tubuh kita jadi lebih cepat. Beneran loh. Terus gimana cara melatihnya? Gampang banget ternyata. Nggak perlu rumit. Cukup dengan belajar hal baru tiap hari, keluar dari rutinitas, bahkan sekedar main game atau ngobrol sama orang lain, kita udah ngasih latihan yang dibutuhin otak buat tetap tajam. Dan ini bisa banget memperlambat penuaan kognitif. Oke, setelah otak dilatih, kita pindah ke pilar kedua. Dan yang ini jujur bisa jadi game changer sejati, yaitu bagaimana kita mengendalikan persepsi kita. Karena pada akhirnya bukan apa yang terjadi di luar sana yang nentuin realitas kita, tapi cara kita menafsirkan kejadian itu. Filsuf Stoa, Epictetus, ribuan tahun lalu udah bilang begini, kekuatan kita yang sebenarnya itu ada di respons kita. Kejadian di luar sana kita nggak bisa kendalikan. Tapi pikiran kita, wah itu sepenuhnya milik kita. Jadi, ini poin pentingnya. Kita harus bisa bedain antara rasa sakit dan penderitaan. Contohnya, kaki kepentok meja itu sakit, itu nggak bisa dihindari. Tapi pikiran yang bilang, aduh sial banget hari ini, hidupku hancur gara-gara ini. Nah, itulah penderitaan. Dan itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah cerita yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Emosi itu ya datang dan pergi, mirip kayak cuaca. Kadang marah, kadang sedih, kadang kecewa. Kita nggak bisa cegah itu datang. Tapi, daripada melawannya, coba deh kita terima dan amati aja. Dengan begitu, kita nggak akan ikut terseret badai emosi dan bisa lebih stabil. Kemampuan untuk mengamati emosi tanpa ikut terseret ini membawa kita ke pilar ketiga yang sangat mendasar. Berdamai dengan diri sendiri. Ini soal penyembuhan dari dalam, soal memaafkan diri, dan soal berbelas kasih pada diri kita sendiri. Seringkali, kita itu jadi hakim yang paling kejam buat diri kita sendiri kan? Nah, dengan memaafkan kesalahan di masa lalu dan melepaskan beban yang nggak perlu, kita bisa memutus siklus stres dan overthinking yang nguras energi kita. Gimana caranya? Ada 3 langkah praktis nih. Pertama, bersikap baik pada diri sendiri. Sama kayak kita bersikap baik ke teman yang lagi kesusahan. Kedua, latihan mindfulness. Amati pikiran negatif tanpa menghakimi. Biarin aja dia lewat. Dan yang ketiga, yang paling penting, ganti kebiasaan menyalahkan diri sendiri dengan melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Sekarang kita sampai pada pilar terakhir dan mungkin ini yang paling dalam, menemukan makna. Inilah yang jadi bahan bakar buat seluruh hidup kita, sesuatu yang bikin hidup ini terasa layak banget buat dijalani. Di Okinawa, Jepang, salah satu tempat dengan harapan hidup tertinggi di dunia, ada konsep yang namanya Ikigai. Sederhananya, ini adalah alasan kita bangun setiap pagi. Bukan cuma sekedar tujuan, tapi sesuatu yang ngasih gairah dan makna yang mendalam buat hidup kita. Ikigai itu adalah titik temu yang manis di mana 4 elemen ini ketemu. Coba bayangin, kita melakukan apa yang kita cintai, kita jago melakukannya, dunia butuh itu, dan kita bisa hidup dari situ. Nah, pas keempatnya selaras, disitulah kita nemuin tujuannya sejati.
Ide ini juga dikuatkan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Holocaust. Lewat logoterapi, dia berargumen kalau dorongan paling dasar manusia itu bukan cari kesenangan, tapi menemukan makna. Dan kutipan dari Nietzsche ini yang sering diulang sama Frankl seolah merangkum semuanya. Ketika kita punya mengapa yang kuat, kita bisa melewati bagaimanapun. Mengapa kita itu ibarat jangkar di tengah badai kehidupan. Jadi, setelah kita menjelajahi keempat pilar ini, melatih otak, mengendalikan persepsi, berdamai dengan diri sendiri, dan menemukan makna, kita sampai pada satu kesimpulan yang gak terbantahkan. Kekuatan terbesar yang kita miliki itu ada di dalam pikiran kita. Analogi ini kayaknya pas banget buat menggambarkan semuanya. Pikiran kita itu adalah kapten yang menentukan arah. Tubuh kita adalah kapal yang membawanya. Dan hidup adalah lautan luas yang penuh tantangan sekaligus peluang. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan kekuatan pikiran yang sekarang Anda sadari sepenuhnya, ke pelabuhan mana Anda akan mengarahkan kapal kehidupan Anda hari ini? Ingat, Anda kaptennya. Pilihan ada di tangan Anda.